Halo, selamat pagi semua people yang ada di Zoom maupun yang ada di Instagram. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua. Sehat itu nomor satu sekarang ini, apalagi cuacanya lagi di luar lagi hujan. Selamat datang lagi ya di salah satu program dari RH Sekuritas Indonesia yaitu Morning Topic atau biasa yang kita singkat MSP. Perkenalkan saya Ilham sebagai Technical Analyst di RH Sekuritas Indonesia dan kurang lebih dalam 30 menit ke depan saya akan memaparkan informasi pasar dan juga pastinya topik hari ini. Bagi semua people yang sudah pada siap, ketik terang di kolom chat sekarang ya agar cuacanya terang dan portok kita juga semakin terang sambil saya share materi hari ini. Baik, Smart People, kalau misalnya kita lihat nih kemarin penutupan untuk komoditasnya sendiri nih, sebentar ya, apa, oke, emas ditutup positif nih sebesar 0,82% ke 5.302. Adapun emas per gramnya juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,23% ke 2.881.837 per gram. Namun silver mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar 3,91%, hampir 4% ke 89,6. Adapun Brent yang mengalami penguatan signifikan sebesar 6,03% ke 77,3 per barel. Gandum mengalami koreksi sebesar 2,98% ke 5.777. Dan nikel mengalami koreksi sebesar 2,67% ke 17.176. CPO mengalami koreksi sebesar 0,05% ke 4.485. Berdasarkan status, kemarin ada sekitar 108 saham mengalami penguatan, 671 saham mengalami pelemahan ya, small people, dan 41 saham mengalami stagnan. Untuk net buy-nya dan net sell-nya sebelum masuk situ kita lihat nih, ada net foreign sell ya. Net foreign flow-nya dan net foreign sell sebesar 490,53 miliar. Net buy-nya ini ada Antam sebesar 156,6 miliar. Terus sebesar 146,9 miliar dan ada saham ADI sebesar 145,9 miliar. Net sell ada Medco sebesar 528 miliar, BBCA sebesar 196,4 miliar dan BBNI sebesar 119 miliar. Kalau saya intip-intip BBNI yang kemarin juga terjadi koreksi ya, smart people ya. Untuk pertumbuhan indeks sektoralnya yang paling hijau sendiri itu dari sektor energi ya, industri energi sebesar 1,54%, basic material minus 0,87% dan healthcare minus 2,16%. Kalau saya lihat tadi ya, intip-intip dikit untuk gold emas sendiri dibuka menguat. Jadi bisa diperhatikan juga saham-saham yang berhubungan dengan gold. Namun sebelum itu kita masuk dulu ke USD IDR-nya. Bagaimana nih Mas Ilham untuk rupiah? Rupiah kemarin mengalami pelemahan sebesar 0,41% ya untuk rentang pergerakannya di 16.835 hingga 16.885. Bagaimana dengan IHSG? Jadi gini small people, IHSG sayangnya kemarin ditutup koreksi sebesar 2,65%, apalagi nggak ada week-weeknya lagi ya. Di sini tidak ada buntutnya. Ini masih ada potensi koreksi ke 7.971 atau sekitar ke 8.000 ya, kalau psikologinya ke 8.000. Resistennya ini di 8.154 untuk IHSG. Saya titip-titip terlebih dahulu. Kurang lebih 7971 hingga 7986 merupakan area bukan golden ratio, Fibonacci retracement 78,6%-nya. Jadi sebenarnya koreksi bila ada potensi koreksi yang terjadi bisa dimanfaatkan untuk kita mencari saham-saham yang harganya rendah tapi masih berpotensi dan trennya masih oke ya, masih cukup optimal. Oke, sebelum masuk ke topik hari ini kita akan ulas pilihan saham Mas Fala kemarin ada Ratu, ESA dan juga Antam. Untuk Ratu sendiri, untuk entry buy-nya kemarin ada di 6.725. Bagi semua people yang kemarin sempat HK ya, nampaknya sudah floating profit ya. TP pertama hampir TP kedua di 7.700. Namun bagi yang belum dapat Ratu, ini bisa tungguin di area entry-nya Mas Fala di 6.725. Nah, bagaimana dengan ESA Mas Ilham? Untuk ESA entry buy-nya kemarin dari Mas Fala di area 600. Tapi bagi semua people yang kemarin HK,
Nampaknya ini juga sudah hit TP2-nya di 685. Mungkin hit TP3 dan TP4-nya ya. Karena area resisten sekarang saham ESA berada di area sekitar 735. Nah, kalau smart people iseng-iseng sedikit pasti ada yang bertanya, Mas Ilham ini kenapa garis resistennya di body bukannya di wick atau di buntut? Body atau wick juga bisa dijadikan area resisten ya. Jadi senyamannya smart people aja. Nextnya saham Antam. Saham Antam area entry-nya berada di 4.200. Untuk TP-nya Mas Fala kemarin di 4.670 bagi small people yang kemarin pembukaan langsung HK nampaknya sedang floating profit mendekati area TP-nya. Nah, hari ini ada Harum, PTBA, dan juga ADMR. Untuk saham Harum sendiri kemarin ditutup positif sebesar 3% ya. Apalagi memantul dari Fibonacci 50%-nya di 1130 ditutup menghijau. Kemudian area support sekarang berada di 1175 yang merupakan area yang cukup optimal untuk entry. TP pertama di 1270 potensi upside sekitar 8 persenan dan TP keduanya di 1335 dengan potensi upside sekitar 13,6 persenan. Nextnya PTBA, bagaimana PTBA Mas Ilham? Sebentar. Nah, PTBA ini ditutup hampir full bullish Marubozu ya, bullish lagi dengan volumenya yang tinggi ya. Entry yang cukup optimal ini sedikit konservatif ya, entry poinnya di 2660. Tapi bagi small people yang aktif, apakah bisa HK Mas Ilham? Jawabannya bisa selama berada di atas 2660 atau stop loss-nya bisa disematkan ya, bahasanya disematkan di 2660. TP pertamanya di 2860 potensi upside kurang lebih sekitar 7,5 persenan dan TP2-nya di 3070 potensi 15,4 persenan. And the last one is ADMR ya, sebentar. ADMR ini ada bulat-bulat. Apa ini bulat-bulat ya? Bulat-bulat Golden Cross, moving average 10 terhadap MA20-nya ini menjadi katalis positif ya, potensial untuk ADMR melanjutkan kenaikannya ke atas. Entry point yang cukup optimal di 2080. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya bisa HK? Jawabannya bisa ya, selama masih berada di atas 2080. Target profitnya ini berada di area 2290, potensi upside sekitar 10%. TP2-nya di 2470 dengan potensi upside sekitar 18,75%. Baik, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi semua people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Wah, ini ada yang borong nih. Tapi kayaknya tidak semua dibahas ya. Kita memberi kesempatan semua people yang lain. Saya akan random picking. Pertama PTBA dan ADRO. Untuk PTBA hari ini menjadi stock pick ya, Pak Robi. Kita ke ADRO-nya. Saya kemarin juga lihat sih ADRO masih ada potensi upside ya. Mirip-mirip sebenarnya pergerakannya sama kayak ADMR. Ini entry point yang cukup optimal di 2370 aja bila terjadi koreksi. Untuk TP pertamanya ini kita bisa manfaatkan di 2490 atau 2500. TP 2-nya ini di 2620 ya. Area 261,8%-nya dari Fibonacci eksternal. Nextnya kita ke wah Instagram Medco nampaknya lagi hot-hotnya nih Medco nih kemarin naik sebesar 15 persenan. Kita coba ya lihat. Sebenarnya untuk golden ratio ini menembus ya, menembus golden ratio. Next potensialnya di 2190. Sedikit konservatif untuk area buy-nya ya, moderate to konservatif. Ini saya tungguin di 1835. Memang agak sedikit bawah. Kenapa? Kenapa alasannya sedikit bawah di area 1835? Kenapa nggak di 1895 aja Mas Ilham? Kalau menurut saya pribadi, biasa apa namanya pergerakan habit break and retest. Kalau terjadi koreksi akan retest terlebih dahulu. Retestnya di mana di area supportnya di 1835. Maka kalau misalnya kita memiliki profil risiko yang konservatif to moderate ya dari bawah ke tengah, ini tungguin aja di 1835. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya bisa HK Mas Ilham? Jawabannya bisa ya potensial next targetnya di 2190 tapi stop loss ya jangan sampai di bawah 1835 ya pakai stop loss tetap pakai stop loss. Next selain Medco Bumi.
Setiap hari pasti ada pertanyaan dengan bumi. Nah, buminya nih kemarin breakdown di bawah 252. Potensi masih ada potensial koreksi kedua ya atau 218 230 area yang cukup make sense ya so far karena ini merupakan area resisten sebelumnya ya pada tanggal 19 November yang menjadikan support ketika area resisten ditembus ya. Nah, area support terdekatnya ya next potensial di 230. Kalau jebol di bawah 230 next potensial 218, jebol di bawah 18 lagi next potensial 198, jebol di bawah 198 cari yang lain dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya sebentar. UT, Excel, CDIA. Oke, untuk UNTR, ini kalau misal kita lihat Fibonacci ini di bawah 50%-nya, tungguin aja ya. Kalau misalnya ada area indikasi di area 28225, 28225 bisa diambil untuk UT sendiri. TP pertamanya di 29975, TP 2-nya di 31450. Terus mungkin ada sebagian small people kayak gini. Saya pengen beli saham UT. Tapi modalnya itu loh. Ini gede banget masih lama bagaimana? Oh, small people tenang. Selain saham, small people bisa intip-intip yang namanya waran terstrukturnya. Coba cek-cek aja di waranindonesia.co.id itu websitenya ya. WT dari Rabi Sekuritas Indonesia. Nextnya Excel. Excel ini sebentar. Sebentar, sebentar. Excel. Oke, Excel ini masih ada potensi downside nih. Ini dekat stop loss lagi. Ini kemarin terkoreksi minus 6,6%-an. Tungguin aja di 2810 karena saya menilai masih ada potensi downside atau koreksi ya di saham Excel-nya nih di area 2960 kan kemarin tutupnya di 6,62%. Tungguin aja di 2810 wait and see dulu untuk saham Excel. CDIA bagaimana Mas Ilham CDIA atau Sidia? Nah, Sidianya ini masih ah kalau saya ngeliat chart ini sih skip dulu sih. Tapi kalau bagi yang penasaran nih smart people ada di area 920 area yang sangat-sangat terdekat ya untuk CDIA. Kalau ada indikasi kenaikan dan pengen banget trading CDIA, apabila ada indikasi kenaikan di 920 bisa diambil. TP pertamanya di 1100, TP 2-nya di 1245. Ini bagi small people yang memang cinta banget sama si dia. Ini untuk CDIA. Nextnya kita ke sebentar. Waduh, ada kemungkinan turun di 28225 by technical ya Pak, Pak Deddy. Kemudian masih ada potensi downside. Habis itu Akra, BRMS. Bentar. Akra. Nah, ini kan Akra udah tembus nih di symmetrical triangle. Walaupun sempat terjadi koreksi di sini. Kemudian dia break resisten pertama, break resisten kedua. Jadi gini, ini yang agresif ya, khusus yang agresif bisa bisa ini aja ya khusus yang agresif tungguin agak di bawah ya, bukan di HK. Sebentar. Ya, ini deh kurang lebih di 1360 bagi yang agresif nih. Entry point-nya. Kalau yang bagi yang agresif plus plus, apakah bisa HK? Jawabannya bisa, tapi di atas 1360. Selama masih di atas 1360, ya masih oke lah untuk saham Akra. Next, potensial target yang kedua di 1495, 1495 potensi upside sekitar 10%. Itu untuk saham Akra. Kemudian BRMS, bagaimana BRMS Mas Ilham? BRMS itu kemarin menguji MA10 dan MA20-nya nampaknya belum berhasil untuk saat ini. Kita lihat ya untuk hari ini bagaimana pembukaan BRMS. Kemudian level area supportnya ini di 945. Kalau buat small people yang ingin di harga bawah, tungguin aja di 945 ya untuk BRMS. Karena kemarin BRMS juga terjadi rejection ya. Ini ada buntutnya, high-nya sempat di 1045, tapi closingnya di 1010.
Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, buy on support di 945. Yang kedua, HK di level sekarang 1010. Yang ketiga, buy on breakout ketika tembus di atas 1040. Next potensial targetnya di 1120 untuk BRMS. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Agresif aja ada plus-plus. Itu agresif banget lah intinya itu. INTP. Wah, saya ngeliat INTP sih udah ya. Nanti dulu deh gitu. Cuman kan objektif aja ya. Ada yang masih penasaran mungkin smart people. Oke, kita bahas dari yang kalem-kalemnya dulu deh. Support kalem-kalemnya untuk INTP di 5.800. Support pertamanya, support keduanya di 5.550. Ini wait and see dulu ya untuk INTP. Support pertama di 5.800, support keduanya di 5.550. Tapi kalau misalnya kita lihat Fibonacci eksternal, ya kurang lebih di 5.775 atau 5.800 ini merupakan golden ratio dari Fibonacci eksternal yang merupakan target potensial koreksi dari INTP. 5.800 coba tungguin aja. Kalau ada indikasi kenaikan bisa di eh, predingin TP pertama di 6.075. Ya, kenapa di 6.075 Mas Ilham? Kenapa nggak langsung di 7.025 ya atau 7.000? Kalau misalnya smart people gini loh, yang namanya kita SD aja pas masuk nggak langsung kelas 6 gitu. Ya make sense saja gitu yang terdekat dulu TP pertamanya sudah tercapai, baru TP kedua, TP ketiga, TP 4 gitu. Jangan langsung wah pengen langsung TP sekian gitu. Itu bisa kalau misalnya secara secara makronya oke-oke aja ya dunia. Kemudian secara teknikalnya trennya lagi potensial upside, apalagi didukung sama key state dari laporan keuangannya, bagaimana dengan labanya dan sebagainya macamnya seperti itu. Itu bisa potensial balik lagi ke 7.000 untuk INTP-nya. Nextnya Archie. Archie kemarin juga lompat ya, bagi yang udah punya di hold aja potensi upside-nya ke 2130. Bagi yang belum punya tungguin di 1915 ini moderate to konservatif ya, tungguin di 1915. Tapi kalau bagi semua people yang mau HK, saya tim HK aja, nggak mau tahu, nggak mau apa itu level rendah, nggak level. Oke, siap, semua people. Oke, kalau misalnya tim HK pun untuk target profit pertamanya di 2130 atau target profit terdekatnya di 2130. Kita lanjut ke sebentar TAPG-nya bagaimana? Oke, TAPG ini unik ya. TAPG yang pertama breakout dari MA60. Ini MA10 dan MA20 berpotensi mengalami golden cross. Terus di sini juga ada yang namanya falling wedge nanggung ya, smart people. Ini support yang bisa kita tungguin atau area yang bisa kita tungguin di 1535. Apabila ada indikasi kenaikan di 1535 bisa dipertimbangkan untuk trading. TP pertama di 1625, TP2-nya di 1700 bulat untuk TAPG. Tadi saya ingatkan apabila ada indikasi kenaikan aja ya semua people ya. Next, Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osman, footer BBB. Oke, footer. Untuk footer, untuk Pak Osman yang pertama dia sudah breakdown supportnya. Yang kedua ini sedikit klasik supportnya di 197. Yang ketiga kita lihat Fibonacci eksternalnya yang pertama di 246. Nah, area yang bisa Pak Osman dan juga semua people lihat yang pertama di 244, area golden rasio Fibonacci eksternal. Dan yang kedua di 190 untuk saham UTR. Kalau saya pribadi udah breakdown kayak gini, terus trendnya seperti ini, ya saya sih cari yang lain dulu gitu ya. Sampai kalau ada indikasi kenaikan dan membentuk higher high, higher low sebanyak 2 kali, ya secara teoritis ya minimal itu mengindikasikan potensi sebuah saham trennya akan terjadi reversal atau bullish. Nextnya kita ke
Eh, Bull, bagaimana dengan Bull? Oh ya, habis ini kita bahas BBB. Bull, oke, Bull sendiri sebentar. Kalau saya perhatikan nih ya, secara teknikal masih ada indikasi potensi koreksi ke 448 yang merupakan area golden ratio-nya ya. Dari saham Bull apabila ada indikasi kenaikan di 448 bisa diambil ya. TP pertamanya di 510, TP 2-nya di 560. Tapi kalau misalnya di bawah 448 agak challenging ya, tungguinnya di 426. Kalau di bawah 426 better skip terlebih dahulu ya untuk saham Bull. Saya penasaran nih, area 560 tuh. Oh ya benar, golden ratio. Jadi Fibonacci eksternal tidak hanya bisa digunakan untuk mencari retracement, tapi target koreksi ini bila bila terjadi technical rebound, kira-kira resistennya di mana? Di 560 ini ya, Fibonacci tools lah itu, Fibonacci things. Terus abis itu kita ke sebentar Elsa. Elsa ini bagi yang sudah punya ini di hold terlebih dahulu ya. Sebentar saya coba lihat historinya seperti apa saham Elsa. Nampaknya masih ada potensi upside. Nah, bagi yang belum ya ini so orang konservatif banget ya, tungguin aja di 855. Yang kedua ini moderate, tungguin aja di 935. Dan yang terakhir kalau misalnya mau HK bisa ya target profitnya sebentar saya cek pakai Vivo. Ini terdekatnya sih 1015. Kalau 1015 sudah jebol atau jebol ke atas, next potensial upside-nya ke 1115, next-nya ke 1175 untuk saham Elsa. Next ya, bagaimana dengan saham Elsa? Sebentar ke oh iya BBB. BBB-nya juga wah sudah ini nih trading plan-nya sudah terkena stop loss nih. Karena dia jebol. Sebentar. Ini low-nya saya lihat dulu ya. Low-nya 392. Ini juga low-nya 340. Sorry. Low-nya 340. Oke. Ini sih ibaratnya telur di ujung tanduk ya. Small people. Cuman di gitu. Kalau terjadi koreksi. Jadi bisa ada potensi downside lagi nih. Kalau untuk Fibonacci eksternalnya sih di area 330. Kalau saya pribadi sedikit konservatif di 306 untuk BBB. Kalau jebol di bawah 330 tungguin aja langsung di 306. Tapi yakin mau nungguin. Kalau saya pribadi mah ya better cari saham-saham yang lain aja. Atau bagi small people yang sudah memiliki BBB area 330 dan 306 merupakan area yang cukup optimal untuk average down. Oke, eh nampaknya smart people ya sedikit lagi market akan buka. Sebagai kesimpulan hari ini ada saham Harum, PTBA dan juga ADMR. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Smart people morning stock pick atau MSPD adakan hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Perlu diketahui selain saham, smart people juga bisa explore yang tadi saya sempat spill ya, yaitu waran terstruktur untuk explore lebih lanjut di website waranindonesia.co.id atau di aplikasi RHB Smart ID. Selain itu, Smart People juga bisa menikmati fitur unggulan dari RHB Sekuritas Indonesia di RHB Smart yaitu fitur ARO untuk mempermudah dalam membuat trading plan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Smart ID, easy, quick, smart.